ditampakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu, dakwahnya senantiasa memerangi TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Khurafat adalah ideologi atau cara berpikir yang dibangun di atas takhayul semata, tanpa disertai adanya sebab yang masuk di akal atau penalaran yang bertumpu pada ilmu dan pengetahuan. Itu namanya khurafat. Masyarakat kita sering menyebutnya cerita klenik. Nah, mitos ini dianggap sebagai sesuatu yang benar, padahal aslinya tidak benar. Orang-orang yang mengatakan Robku adalah Allah, lalu dia setia terhadap tauhidnya itu, malaikat akan turun kepadanya. Dan mereka tidak ditimpa rasa takut, tidak ditimpa rasa sedih. Rasa takut di dunia, loss. Rasa takut di alam kubur, tidak kena azab kubur. Rasa takut di akhirat, tidak akan tiba azab jahanam. Tapi antum melihat, orang-orang yang memelihara, mempertahankan eksistensi klenik, takhayul, bid'ah, khurafat di pikiran, hati, dan kepalanya, dia adalah orang-orang yang senantiasa ditimpa rasa was-was dalam kehidupannya. Wetonmu tidak pas, cintamu kandas. Dan mau khitanan masal, ya, pas hari naas nggak berani. Mau nikah di bulan suro, takut. Ya bang, enggak. Ada daun pisang ketiup angin, genderuwo. Ada suara musang ketawa, kuntilanak. Duitnya hilang, tuyul. Saya secara pribadi mendaki gunung dari tahun 2009. Iya, saya ingat saya pertama kali mendaki gunung di Gunung Lawu dari 2009. Dan sudah banyak gunung, lembah, jurang saya lewati, baik secara berkelompok maupun sendiri. Saya secara pribadi belum pernah itu menemukan kejadian-kejadian yang dianggap janggal. Dan teman-teman perlu mengetahui bahwa konten yang paling laris di YouTube itu adalah konten pendaki gunung yang klenik. Dia mengatakan kalau di Gunung Panderman ada kuntilanaknya. Saya di wedeni wewe, saya itu bagi saya omong kosong itu. Bukan berarti saya menolak adanya penampakan, enggak. Penampakan itu ada. Dalilnya ada. Ibnu Umar itu pernah duduk di sebuah sumur tua, didatangi lelaki tua berjenggot, memakai taring, punya taring. Terus dia menakuti Ibnu Umar. Atakhafu minni, apakah kamu takut sama saya? Sambil memamerkan apa? Taringnya. Ditampar sama Ibnu Umar. Pok, atakhafu minni, kamu takut nggak sama saya? Lari itu. Apa? Demitnya itu, setannya itu. Jadi sahabat ditakut-takuti. Kemudian di dalam riwayat At-Tirmidzi, kalau saya tidak salah ingat, Khalid bin Walid diutus untuk merobohkan berhala Uzza. Berhalanya dirobohkan. Lalu sowan kepada Nabi, kata Nabi, lam tasna syai'an. Khalid, kamu belum melakukan apa-apa. Lalu Khalid datang lagi ke tempat itu. Orang-orang itu berteriak, ya Uzza, wahai Uzza, larilah kamu. Dikejar sama Khalid bin Walid. Bentuknya apa? Ternyata bentuknya wanita, hitam, rambutnya panjang, acak-acakan, penuh dengan tanah, dan dia bertelanjang. Ditebas sama Khalid bin Walid, terbelah menjadi dua dan mati. Lalu Khalid sowan lagi kepada Nabi, nah ini kamu baru kerja sekarang. Itu riwayatnya sahih teman-teman. Jadi penampakan itu ada dan mungkin. Tapi penampakan itu teramat sangat jarang. Karena jin itu ada di alam gaib. Ya, mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Dan ketika mereka keluar dari alam mereka menuju alam manusia ya, maka itu akan memberikan konsekuensi lemahnya sifat mereka. Jadi kalau mereka menampakkan diri itu mereka lemah. Seperti ikan keluar dari air. Dunianya ikan dunia apa? Dunia air. Kalau masuk ke daratan apa yang terjadi? Lemes, Pak. Ada hiu ke sini. Antum takut nggak? Hiu ke sini.
Klopak ketawain aja. Kita siapkan bumbu ya. Kita bakar rame-rame. Tapi kalau antum masuk ke dunia mereka, mereka yang bikin bumbu. Waduh, jatah sarapan nih ya, gitu. Kata siapanya? Ya nggak mungkin juga berkata. Demikian pula jin. Kalau dia menampakkan diri di alam manusia, maka akan lemah mereka. Sehingga teman-teman, penampakan itu tidak akan mungkin lama, nggak akan lama. Kenapa? Takut mereka itu. Apa ada kok pocongan joget-joget sampai setengah jam gitu? Nggak ada. Set gitu antum tengok udah nggak ada. Kenapa? Takut mereka ditimpuk. Yang ketiga, kalau jin itu menampakkan diri di alam manusia, akan berlaku hukum manusia. Itu antum harus catat baik-baik. Dan itu ada dalilnya, banyak dalilnya itu. Dalilnya banyak. Apa dalilnya? Banyak sekali. Nah ya banyak itu apa? Dari hadis, ya. Kemudian dari ayat. Mana dalil dari ayat? Gimana tuh ayat di dalam surat jin? Wa inna kunna naq'udu minha maqa'idal lis-sam'i. Dahulu kami bangsa jin memiliki tempat duduk di langit untuk mencuri berita langit. Famay yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Barang siapa jin berani mencuri berita langit, maka ia akan mendapati suluh api yang mengejar dia. Jadi fungsi bintang disebutkan oleh Nabi untuk melempar jin. Kalau jin itu terbang, bukan drone ya, jin terbang, mencuri mencuri berita langit, maka dia akan dikejar bintang. Kalau kena mati dia. Menunjukkan apa? Berlaku hukum sebab dan akibat. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih saat peristiwa perang Khandaq, Nabi mengizinkan salah satu sahabat yang baru menikah untuk pulang. Sampai di rumah, istrinya ada di luar rumah dan dia marah besar. Pengantin baru ini. Lalu istrinya beralasan di dalam rumah ada ular. Pemuda ini masuk ke dalam rumah dan melihat ular besar. Lalu terjadi perang duel antara sahabat dengan ular tadi itu. Ularnya ditombak, dikiranya mati, ternyata masih hidup dan menggigit sahabat tadi. Dua-duanya mati. Lalu saat Nabi mendengar berita ini, beliau berkata, Inna bil madinati jinnan qad aslamu. Di kota Madinah itu ada jin yang sudah masuk Islam. Apabila kalian melihat ular di rumah, fala taqtuluh. Jangan langsung dibunuh. Sahabat tadi keliru, melihat ular besar di dalam rumahnya langsung ditombak. Dan Nabi berpesan kepada kita, kalau kalian melihat ular di dalam rumah, jangan langsung dibunuh. Bal adzinu lahum salasata ayyam. Tapi kasih izin kepada ular itu 3 hari. Jadi kalau teman-teman pulang ke rumah ada king cobra bekus-bekus ya kan, wah, gitu, silahkan 3 hari. Siapa apa enggak? Itu perintah Nabi kepada kita. Kenapa? Kata Nabi, ular yang masuk ke rumah kita itu terkadang adalah jin muslim, teman-teman. Terkadang dia adalah jin muslim. Jadi tidak boleh langsung dibunuh. Kalau dibunuh apa yang terjadi? Berarti kita membunuh saudara kita sesama muslim. Iya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bal harrijuhu salasa marrat. Diberi izin 3 kali itu maksudnya diusir 3 kali. Pergi kamu dari sini, ini bukan tempat kamu. Kalau ditinggal masih ada, diusir lagi sampai 3 kali nggak ada, kata Nabi, faktuluh, bunuhlah dia. Kalau sudah diperingatkan 3 kali tidak mau pergi, baru boleh dibunuh. Innama huwa syaitonun, sesungguhnya dia itu adalah setan. Jadi hadis tadi menceritakan ada jin muslim masuk ke rumah sahabat, menampakkan diri dalam wujud ular, dibunuh, ditombak, kena dan mati. Ini menjadi dalil kata para ulama kalau jin menampakkan diri di alam kita akan berlaku hukum alam. Jadi konten di YouTube ya yang melihat wewe kuntilanak ya, lalu dipukul pakai herbal kepalanya sampai bunyi gitu. Dia gagar otak.
kuntilanaknya, itu konten palsu, teman-teman. Tetapi syariat Islam hadis memberikan isyarat kalau jin menampakkan diri itu bisa dipukul. Maka sebagai seorang lelaki yang sejati, kalau antum ketemu penampakan di mana saja, di hutankah, di lembahkah, langsung diserang aja. Ambil batu, ambil kayu, tuk gitu. Ternyata temennya yang ngeprank. Gagar otak. Antum tidak berdosa. Karena salah dia nakut-nakuti, bener apa enggak? Oh ternyata kita refleks memukul sampai dia gagar otak, antum tidak berdosa. Dan saya termasuk orang yang belum pernah melihat penampakan jin, bahkan di tempat-tempat yang kata orang angker. Karena rata-rata cerita orang melihat penampakan itu rata-rata ya bohong, atau halusinasi, atau karena pikirannya kelenik. Kalau orang sudah pikirannya kelenik, jangankan hantu mah, apapun bisa jadi hantu. Dan antum perlu tahu suara kuntilanak itu adalah suara musang yang sedang birahi. Selama ini kita salah sangka sama Mbak Kunti, teman-teman coba dengerin deh. Itu bukan kuntilanak teman-teman, tapi ini dia nih pelakunya nih, si musang teman-teman. Jadi yang antum dengar sebagai suara kuntilanak itu aslinya suara musang, Pak. Terus ada suara yang tidak pernah antum dengar di perkotaan gini. Hatta di gunung pun antum nggak dengar, kecuali pada beberapa kondisi, seperti wanita yang menjerit, gitu. Oh gitu. Kira-kira lo ya, kan saya bukan binatang ya, jadi tidak mirip. Itu ternyata suara binatang, teman-teman. Beneran. Pendaki-pendaki senior yang sudah malang melintang di gunung nggak asing dengan suara. Tapi kalau pendaki Gen Z ya, generasi bozoks, itu nggak tahu suara ini, ya, kurang liar ininya pendakiannya, ya. Jadi apa-apa yang dikira hantu itu sebetulnya itu adalah fenomena alam. Pohon pisang, daunnya kering, yang sudah lemes gini, ketiup angin itu, di mata orang-orang yang kelenik pikirannya, itu menjadi genderuwo, melambai-lambai gitu. Di tengah jurang ini. Sini. Begitu kita deket, sana. Kenapa? Karena pikiran kita sudah kelenik. Jadi seorang pendaki, apalagi seorang penuntut ilmu, dia harus senantiasa berpikir apa? Ilmiah, mengedepankan akalnya dan mengedepankan imannya. Berikutnya, orang yang menceritakan pengalaman mistisnya itu rata-rata ditambah-tambahi supaya semakin apa? Supaya semakin horor, semakin mistis, semakin seru, semakin dia diperhatikan oleh orang karena dia caper cari perhatian. Hatta ustadz gitu yang ngomong ke saya, dia, oh saya melihat gini. Saya cuma batin, bel saya bilangnya. Beneran. Ada kasus yang sering saya ceritakan tentang rumah yang angker, lalu dikonsultasikan kepada ustadz yang praktisi ruqyah yang dia sudah level nasional ini, karena sudah mengisi acara di televisi nasional. Rumahnya sering diteror, Pak. Lampu mati sendiri, jendela dibanting, pintu dibanting, gitu. Terus sudah diruqyah oleh pakar ruqyah level nasional tadi itu, tapi gangguannya tidak berhenti. Tapi terapis ruqyah ini mengatakan rumah ibu ini diganggu oleh jin. Lalu dia meruqyah, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sudah beres bu, tapi nggak hilang gangguan itu. Lalu bilang ke teman saya yang bukan seorang terapis ruqyah, rumah saya diganggu jin Ustaz, sudah di ruqyah sama pakar ruqyah, tetapi gangguan itu nggak pernah hilang. Biasanya jam berapa gangguan muncul? Jam-jam setengah 10, jam 10, jam 11 ke atas malam itu. Kalau siang aman, nggak ada apa-apa. Besok saya tak datang kapan-kapan ke rumahnya ibu gitu. Terus jam setengah 10 teman saya itu datang ke rumah itu, tapi nggak langsung datang. Misalnya rumahnya itu, misalnya ya, dia bawa kopi duduk dari kejauhan, ngamati dari kejauhan itu. Setengah 10 tiba-tiba lampu di rumah itu mati, pet.
Terus ada suara apa? Pintu dibanting jedar gitu. Terus dia datang ke rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Wah, ada gangguan lagi Ustaz. Apa gangguannya? Ini lampunya mati. Tadi pintunya dibanting. Terus ada bayangan hitam kan ya. Namanya bayangan kan mesti hitam ya. Ada bayangan putih gitu. Terus anak ibu di mana? Ada lagi tidur di kamar. Antarkan saya ke sana. Anak kecil SD gitu. Ditanya sama teman saya itu. Ayo bangun, kamu nggak usah pura-pura tidur. Tadi Ustadz lihat kamu yang matiin lampu kan? Kamu yang banting pintu tadi toh, katanya. Ternyata ngelihat dari jauh itu ada anak kecil matiin meteran lampu, membanting pintu. Kenapa kamu lakukan itu? Marah. Karena ayahnya nggak pernah di rumah, sibuk kerja. Jadi mana yang benar? Rumah itu diganggu jin apa diganggu setan? Diganggu setan dase ireng. Begitu ya Mas. Saya secara pribadi belum pernah. Terus hatta orang kasus kesurupan itu rata-rata karena apa namanya? Penurunan suhu tubuh itu. Hipotermia. Penurunan suhu tubuh secara mendadak sehingga tubuh kita nggak mampu mempertahankan apa? Suhu tubuhnya. Ya. Itu orang akan bertingkah aneh seperti orang kesurupan. Dia nggak kontrol lagi. Dia buka baju, dia jalan-jalan, ketawa ketiwi. Diajak ngomong sama orang nggak nyambung. Orang menyangka itu kesurupan. Tapi kalau pendaki yang mengedepankan iman, mengedepankan akal, dia mesti akan memaksa temannya. Dia suruh pakai baju, dimasukkan ke sleeping bag, diseloboi botol, diisi air panas, dibuntel kain dulu. Kalau langsung panas ya melonyoh. Ya, terus dikasih air jahe, masukkan ke tenda, nyalain kompor di dalam tenda untuk memulihkan apa? Suhu tubuhnya. Tapi kalau orang tidak tahu, dibaca di ruqyah itu. Di ruqyah. Kalau orang sudah suhu tubuhnya menurun drastis, nggak mampu mempertahankan suhu tubuh yang normal, ya, dia mendapatkan penanganan yang tepat, dia akan mati. Dan sudah ada banyak kasus seperti itu, ya. Jadi lebih cenderung di buku ini bekal religi seorang pendaki, saya tuliskan itu 9 mitos di kalangan para pendaki gunung.